Kerajaan Majapahit yang besar di masa lalu memiliki sebuah memori ya akan kebanggaan prestasi yang pernah menyatukan seluruh Nusantara, kemudian sebagai kerajaan kuno terbesar dan terakhir di Nusantara, juga kemudian banyak sekali falsafah seperti Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan lain sebagainya yang menjadikan sebuah semangat yang kemudian wajib kita banggakan. Namun di sisi yang lain banyak sekali kehidupan di pojok-pojok desa, di pojok-pojok kampung, di tengah-tengah bukit, di lereng-lereng gunung yang terkadang kurang terekspos karena sebagian besar sejarah era kolonial ternyata hanya memuat informasi mengenai raja-raja besar saja. Namun kehidupan rakyat kecil dan perekonomian masyarakat yang ada di gunung-gunung terkadang kurang terekspos. Termasuk kemudian di lokasi ini ada salah satu tokoh ya yang bernama Mbah Resi Damar Bekti Joyowiguno. Nama Resi tentunya nama yang sangat familiar di era kerajaan Majapahit. Bagian dari orang-orang hebat atau para cendekiawan, para brahmana gitu ya, yang kemudian memiliki kehidupan yang unik, yang tentunya semua kehidupan tersebut diabdikan atau diabadikan gitu ya, untuk kemudian membantu kerajaan Majapahit atau membantu masyarakat sekitarnya. Nah ini, dapat kita ada menuruni ya di pinggir sungai. Jadi ada di pinggir sungai yang sangat luar biasa sekali ini ada semacam bukit kecil. Jadi pemandangannya sangat indah, luar biasa sekali. Berjalan menyusuri hutan sebagaimana dalam kitab Tantu Pagelaran gitu ya, atau Siwara Trikalpa, itu bahwasanya hutan tak ubahnya sebagai sebuah taman kesenangan saja. Karena potensi hutan ya, selain kemudian menyerap racun dan karbon dioksida, juga kemudian menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan. Termasuk kemudian keindahan alam yang terus terjaga. Ini merupakan salah satu potensi yang terus dikembangkan agar kemudian kelestarian hutan, termasuk kemudian menahan mara bahaya akan longsor dan banjir bandang. Ini juga sesuatu yang saling keterkaitan gitu ya. Sehingga kemudian legenda-legenda tentang banjir basar atau banjir bandang, tentang adanya ular baru kelinting yang identik dengan banjir bandang, ini semakin kemudian berbalut ya, kisah sejarah peristiwa di masa lalu dengan kemudian legenda-legenda. Artinya banyak peristiwa besar yang terabadikan dalam sebuah legenda atau cerita kerakyatan. Nah ini, jadi kita menyusuri sebuah jalan yang sudah dicor, namun kemudian dengan lebar sekitar 40 cm ini ya. Nah ini sangat luar biasa sekali. Pemandangannya juga sangat indah ya, pohon-pohon besar dan raksasa, ada pohon pinus, lalu ini pohon brendo. Jadi pohon brendo pada masa lalu kulitnya itu pernah dibuat tali, kulitnya juga pernah dibuat kain tapi ya, kain untuk para pertapa waktu itu juga dari kulit pohon brendo. Nah ini termasuk kemudian daruang itu juga pernah dibuat dengan kulit dari pohon brendo ya, sangat luar biasa sekali. Kalau di sampingnya kemungkinan pohon kedoyo ya. Kedoyo adalah sebuah sanepan atau ungkapan kudu iyo. Nah, kedoyo. Jadi harus iya. Nah, ini salah satu sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, di sekelilingnya memang banyak kemudian peternakan warga, kandang sapi, kandang kambing yang aman karena memang potensi rumput-rumput baja juga cukup banyak ya. Serta dedaunan ya, ini cukup banyak yang ditanam oleh warga. Semacam gapura baru, namun memiliki arsitek era kerajaan Majapahit yang dikenal dengan Gapura Wringin Lawang. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi rahayu. Ada sekitar 70 anak tangga sampai menuju ke area tersuci. Juga ini merupakan sebuah konsep ya pada zaman kuno yang dikenal dengan burloka, bagian bawah, buarloka, bagian tengah, dan suarloka, bagian tersuci, tempat kemudian seorang resi tersebut melakukan pertapaan hingga kemudian moksa ya, sehingga kemudian masyarakat saat ini mengenalnya sebagai petilasan ataupun juga makam dari Mbah Resi Damar Bekti Joyowiguno, orang yang merupakan dahulu pernah berada di ibu kota kerajaan Majapahit, namun di usia pensiunan, di usia tuanya itu pergi ke lereng Gunung Welirang, menikah dengan gadis desa, kemudian membina masyarakat atau yang dipercaya membabat alas dari dusun ini ya, dusun Podorejo, desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jadi rahayu. Jadi kita coba kemudian
menaiki sebuah tanda yang sudah dibeton ya, yang sudah dipadatkan oleh masyarakat. Juga dahulunya ada semacam struktur ya, yang terbuat dari batu alam sampai kemudian ke puncak bukit kecil ini. Kiri kanan ditanami pohon andong, ya karawira, kemudian kantil, gading ya, sebagaimana kemudian jejak-jejak pertapaan pada masa kerajaan Majapahit, jejak-jejak karesian pada masa kerajaan Majapahit. Memang dalam kitab Negara Kertagama gitu ya, dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwasanya ada 7 karesian terbesar pada masa Majapahit di puncak kejayaannya, yaitu Butun, nah, terus kemudian Pilan, Sumput, Rumpit, Jagadita, Pawitra, dan Pucangan. Nah, ini sesuatu nama-nama karesian yang pada masa kerajaan Majapahit di puncak kejayaannya. Diduga pada masa-masa akhir kerajaan Majapahit, jejak-jejak karesian ini semakin berkembang dan sangat banyak sekali. Rahayu, 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 rahayu. Pada area tengah atau Buar Loka ini memang ada beberapa batu yang diduga memiliki jejak magis dan sakral gitu ya. Dan coba kita naik terus. Rahayu, 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 rahayu. Selain pohon andong, pohon puring itu juga banyak ya kitab-kitab kuno bahwasanya asrama, pertapaan, candi-candi, pemujaan, istana-istana selalu dikelilingi bunga-bunga indah seperti andong, puring, karawira, bana, naga kusuma ya, sruti dan lain sebagainya itu. Termasuk angsoka dan angsana ya, ini banyak. Pada puncak-puncak musim kemarau seperti saat ini biasanya pohon angsoka atau pohon angsana ini berbunga lebat. Ada Surya Majapahit, tentunya lambang Surya Majapahit atau Astadik Palaka ini kemudian baru ya yang kemudian ditempelkan oleh masyarakat atau para budayawan saat ini. Nah, kita sudah memasuki area paling suci gitu ya. Dan saat ini memang musim gugur, jadi kondisinya itu banyak daun-daun yang berguguran. Namun siapa sangka yang di depan ini ya, semacam gapura masuk ya, ada dua pohon raksasa ini, inilah yang dipercaya oleh masyarakat sebagai kepala naga raksasa. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kepala naga raksasa yang berwarna hijau berlumut ini kemudian ini matanya ya, ini diduga sebagai penjaga dari kemudian situs seperti ini. Jika kita keliling sebelum memasuki area yang paling magis dan sakral, kita akan mendapati ya hal yang ada di sini. Ada beberapa batu yang diduga jejak kabuyutan atau peradaban Megalitik pada masanya ya. Jadi ada beberapa batu raksasa ya, masyarakat mengidentifikasi bahwasanya batu-batu tersebut sebenarnya secara gaib merupakan adalah sosok kuda, harimau, atau kemudian semacam kurungan ayam jago. Nah, ini beberapa batu diantaranya ini. Ini sesuatu jejak-jejak magis ya, namun memang kepercayaan atau cerita-cerita di balik kemudian cerita kerakyatan ini tentunya ada semacam kelestarian atau semacam etika dan tata krama secara magis dan sakral. Termasuk pohon kemuning tua dan raksasa ini ya, yang diduga pohon kemuning ini juga usianya ratusan tahun selain pohon beringin raksasa ini. Dan luar biasa, situs ini sangat luar biasa sekali. Dan kita terakhir akan kemudian berziarah atau kemudian sowan kepada Mbah Damar Bekti ya, Jaya Wiguno. Dahulu di sini ada tulisan Jawa, namun saat ini tulisan tersebut entah kemana gitu ya. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Masih sampai saat ini masih digunakan masyarakat sebagai situs religi ya. Ada kemudian di sini persajian yang sangat unik ya, perdupaan wewangian, kemudian ini adalah jejak pembakaran kemenyan, perdupaan, bunga-bunga wangi, termasuk tumpeng di sini ya. Ada ikan sate, ada ikan mujair, ada kemudian ayam panggang, ada nasi, dan ini adalah jejak-jejak persajian yang merupakan ada bunga-bunga wangi yang merupakan juga apa namanya sebuah tradisi masyarakat prasejarah yang terus berlangsung hingga peradaban kuno, peradaban Madya, hingga peradaban modern saat ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Wa husnullahi Mbah Resi Damar Bekti Jaya Wiguno. Sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kajang, sekaring mayang, bisiril Fatihah.
Ya. Semoga kemudian berbagai macam situs budaya serta peninggalan-peninggalan yang ada di atasnya ini tetap kemudian memberikan pemahaman tentang edukasi, motivasi, serta kemudian inspirasi bagi sebuah tata nilai sosial dan pola-pola peristiwa di masa lalu. Tentunya berbagai macam sejarah masa lalu tentang leluhur kita ini adalah wajib kita lestarikan, dan tentunya kita terus ekspos bagaimana kemudian leluhur kita, termasuk berbagai macam tinggalan budaya dan cerita rakyat yang ada di dalamnya. Semoga bermanfaat.